Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Langsung saja kita masuk ke ukuran penyebaran data. Yang pertama itu ada mencari rata-rata. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi N. Nah, X1, X2 sampai Xn ini adalah data-datanya. Nah, sedangkan si N ini adalah banyak datanya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Yang pertama itu, tentukan rata-rata dari data berikut. Nih, ada datanya. Nah, sudah kita ketahui berdasarkan rumus yang tertera yang ini, nah maka kita bisa jawab itu data-datanya ini kita jumlahkan dibagi si N-nya. N-nya dapat 7. 7-nya dari mana? Dari banyaknya si data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya itu 300 bagi 7. 300 bagi 7 itu sama dengan 42,85. Nah, jadi X bar atau rata-ratanya itu adalah 42,85. Nah, gimana nih kalau misalnya ada contoh dalam bentuk tabel nih. Nah, ini merupakan tabel nilai hasil ulangan harian siswa kelas 8. Nih, ini adalah nilainya. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 5, ada yang dapat 6, ada yang dapat 7, sampai ada yang dapat 10. Nah, kemudian frekuensi. Nah, frekuensi di sini adalah siswanya, banyak siswanya. Nah, yang dapat nilai 4 ini ada 4 orang, yang dapat 5 ada 5 orang, sampai yang dapat 10 itu ada 2 orang. Nah, kemudian kita jawab. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengalikan nilai dikali dengan banyak siswanya yang dapat nilai 4 ini. Berarti 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 5, 7 kali 8, sampai 10 kali 2. Nah, si N-nya, sudah saya jelaskan tadi bahwa si N itu adalah banyaknya data, kita jumlahkan. Nah, data-datanya mana nih? Frekuensi nih, banyak si siswanya. Ini ada 4, ada 5 siswa, ada 5 siswa, 8 siswa, sampai ada 2 siswa. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, maka kita dapat seperti ini. 4 kali 4 ada 16, 5 kali 5 sama dengan 25, sampai 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian dibagi dengan banyaknya si siswa. Nah, banyaknya siswa tadi berapa? 35. Nah, setelah kita jumlahkan, hasilnya kita dapat 35. Kemudian, kita dapat nih 239 bagi 35. Nah, 239 bagi 35 itu sama dengan 6,82. Nah, jadi si X bar atau nilai rata-ratanya itu 6,82. Nah, kemudian kita mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah di sini atau median itu mempunyai dua rumus. Yang pertama itu data ganjil dan yang kedua itu ada data genap. Langsung saja masuk ke contoh. Contoh pertama, berapakah nilai median dari data berikut? Nah, ini adalah datanya. Yang pertama kita lakukan untuk mencari nilai median ini adalah mengurutkan data dari data terkecil hingga data terbesar. Setelah itu, kita cari tahu apakah dia termasuk data ganjil atau dia termasuk data genap. Nah, kita hitung aja datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, datanya ini ada 7, berarti dia termasuk ke ganjil karena ada 7. Langsung saja kita pakai rumus data ganjil, yaitu median sama dengan data ke N tambah 1 bagi 2. Nah, N-nya tadi sudah saya bilang bahwa N itu adalah banyaknya data. Datanya tadi sudah kita hitung ada 7. Langsung kita kasih masuk nih. 7 tambah 1 bagi 2 itu sama dengan 8 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, setelah kita dapat nih mediannya sama dengan data keempat, kita lihat kembali ke data yang sudah kita urutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Ini data keempat, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, data keempat ini adalah 50. Berarti nilai tengahnya atau mediannya adalah 50. Nah, kemudian contoh kedua. Berapakah nilai median dari data berikut? Nah, yang pertama kita lakukan sama seperti sebelumnya, kita urutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Namun di sini datanya sudah terurut dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, yang
Kedua kita lakukan adalah mencari tahu apakah dia termasuk data genap atau termasuk data ganjil. Nah, untuk mengetahuinya kita langsung aja nih hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 nih datanya, berarti termasuk ke data genap. Berarti kita menggunakan rumus data genap. Dimana rumusnya itu median sama dengan data ke N bagi 2 tambah data ke N bagi 2 tambah 1 bagi 2. Nah, N-nya sudah kita hitung tadi, datanya ada 10. Langsung kita masukkan aja ke dalam rumusnya, yaitu 10 bagi 2 tambah data ke 10 bagi 2 tambah 1 bagi 2 itu sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5, 10 bagi 2 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6 dibagi 2. Nah, di sini kita lihat kembali ke data yang sudah terurut tadi, data ke-5 dan data ke-6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data ke-5-nya itu 135 dan data ke-6-nya 145. 135 tambah 145 dibagi 2 sama dengan 280 dibagi 2. Nah, 280 bagi 2 itu sama dengan 140. Jadi, median atau nilai tengahnya itu adalah 140. Nah, gimana nih kalau misalnya dia dalam bentuk tabel nih? Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari frekuensi kumulatifnya. Caranya gimana? Caranya gini nih. Kemudian kita pindahin, kemudian kita tambah 5 sama dengan 9, kita tambah 5 sama dengan 14, kita tambah 8 sama dengan 22, kita tambah 7 sama dengan 29, kita tambah 4 sama dengan 33, kita tambah 2 sama dengan 35. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar atau salahnya, kita bisa cari dengan cara kita menjumlahkan seluruh frekuensinya. Seluruh nilai frekuensinya itu sama dengan 35, berarti udah benar. Nah, 35 ini masuk data mana? Data ganjil atau genap? Nah, 35 ini termasuk ke data ganjil, berarti kita menggunakan rumus data ganjil. Langsung saja. Nah, N-nya ini adalah banyaknya sih frekuensi nih. Berarti 35. Langsung kita masukkan 35 tambah 1 sama dengan 36. Nah, 36 dikali 1 bagi 2 sama dengan nih 18. 36 bagi 2, 18. Berarti data ke-18. Kita lihat kembali ke tabel di frekuensi kumulatifnya. 18 ada di mana? Nih, 18 ada di 22. Kalau di 14 berarti dia belum nyampe 18. Tapi kalau di 29 dia sudah melebihi. Kita lihat nih yang 22. 22 ada 18 di dalamnya. Berarti di sini kemudian kita lihat nih nilai depannya berapa. Nah, nilainya itu 7. Nah, berarti median atau nilai tengahnya itu adalah 7. Nah, sekarang ada contoh lagi dalam bentuk tabel. Nah, di sini ini ada nilainya, nilai frekuensinya sama seperti sebelumnya. Yang kita cari adalah frekuensi kumulatifnya. Caranya gimana? Nih, 4 kita pindahin, kemudian 4 kita tambah 5 sama dengan 9, kita tambah 6 sama dengan 15, kita tambah 8 sama dengan 23, kita tambah 7 sama dengan 30, kita tambah 4 sama dengan 34, dan 34 kita tambah 2 sama dengan 36. Apakah benar ini 36? Kita bisa cari dengan cara kita menjumlahkan seluruh nilai frekuensinya. Nah, setelah kita jumlahkan itu 36, berarti udah benar. Nah, 36 ini masuk data mana? Data ganjil apa data genap? Nah, 36 ini termasuk ke data genap. Berarti kita menggunakan rumus data genap. Nah, si N-nya itu adalah 36. Si banyaknya si frekuensi datanya. Langsung saja kita masukkan nih 36 bagi 2 tambah data ke 36 bagi 2 tambah 1 bagi 2. Nah, 36 bagi 2 itu sama dengan 18 dan 36 bagi 2 18 tambah 1 sama dengan 19. Kita lihat kembali ke tabel di frekuensi kumulatif. 18 dan 19 ini ada di mana? Nah, teman-teman, 18 dan 19 ini ada di 23. Nah, kita lihat nih nilai depannya. Nilai depannya adalah 7. Berarti data ke-18 dan 19 itu adalah 7.
Kita jumlahkan nih, data ke-18 7 dan data ke-19 juga 7. Berarti 7 tambah 7 dibagi 2 itu sama dengan 14 bagi 2. 14 bagi 2 itu sama dengan 7. Berarti median atau nilai tengahnya itu adalah 7. Sekarang kita akan membahas nilai yang sering muncul atau biasa dikenal dengan modus. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh pertama. Nah, ini adalah datanya. Datanya ini kita urutkan dulu dari yang data terkecil sampai ke data yang terbesar. Nah, ini sudah terurut. Kemudian, kenapa kita urutkan dulu? Agar kita lebih mudah melihat data yang lebih sering muncul atau yang paling banyak muncul dari data-datanya ini. Nah, kebetulan data yang paling banyak muncul di sini atau sering muncul adalah angka 8. Berarti modusnya itu adalah 8. Nah, dia ini muncul sebanyak 3 kali. Oke, masuk ke contoh 2. Sama seperti sebelumnya, kita urutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar agar mempermudah kita untuk melihat data-data yang sering muncul. Nah, di sini data yang sering muncul itu nilainya adalah 4 dan 8. Berarti modusnya atau nilai yang sering munculnya adalah 4 dan 8. Berapa kali banyak muncul? Itu sebanyak 4 kali. Nah, gimana nih cara mencari modus atau nilai yang sering muncul, tetapi dia dalam bentuk tabel? Nah, caranya adalah kita perhatikan, ini kan adalah nilai-nilai si siswa, sedangkan frekuensi ini adalah siswanya, banyak siswanya. Nah, di sini banyak siswa, yang paling banyak di sini adalah 8. Berarti siswa 8 orang ini mendapatkan nilai 7. Berarti modusnya adalah 7 karena dia muncul sebanyak 8 kali. Sekarang kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Yang pertama itu adalah jangkauan. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Nih, tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut. Ini adalah datanya. Yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, setelah itu kita lihat nih, data terkecilnya adalah 120 dan data terbesarnya adalah 180. Kemudian data terbesarnya ini kita kurangkan dengan data terkecilnya, maka hasilnya itu 60. Jadi jangkauan tekanan darah seorang pasien itu adalah 60. Nah, kuartil suatu data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi, sini ada contoh, ini berdasarkan data yang digunakan sebagai contoh untuk mencari jangkauan tadi. Yang pertama kita lakukan masih sama dengan cara mencari jangkauan, yaitu mengurutkan data dari data terkecil hingga data terbesarnya. Nih. Kemudian, tadi saya sudah katakan bahwa kuartil itu membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama. Yang pertama kita lakukan adalah membagi 2 data. Nah, nih kita dapatkan, kita bagi sama rata ya. Sini ada 160 dan 165. Kemudian kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Itu ada 124 dan 125. Maka kuartil 1 atau kuartil bawahnya itu adalah 124 tambah 125 dibagi 2. Hasilnya itu 124,5. Untuk kuartil 2 atau biasa disebut dengan median tuh caranya sama, yaitu 160 tambah 165 bagi 2. Hasilnya 162,5. Nah, kemudian kuartil 3 atau kuartil atasnya itu adalah 176 tambah 178 bagi 2 sama dengan 177. Nah, ini adalah nilai-nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Caranya itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Yang pertama kita bagi 2 dulu, kemudian kita bagi 2 lagi. Seperti itu. Lanjut masuk ke jangkauan interkuartil. Kita masih menggunakan contoh yang sama, data yang sama. Yang pertama kita lakukan sama, itu mencari nilai mengurutkan data terkecil
sampai data terbesar. Kemudian caranya sama, kita membagi 2, kemudian kita bagi lagi, sama seperti mencari nilai kuartil. Ini sama seperti yang sebelumnya. Setelah kita dapatkan, kemudian kita kurangkan nilai kuartil 3 dikurang nilai kuartil 1, maka hasilnya itu 177 dikurang 124,5, maka hasilnya itu adalah 52,5. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.